Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, kita tidak terasa sudah mendekati Idul Fitri Lebaran. Setiap Lebaran, Indonesia bergerak dalam skala raksasa. Jutaan orang mudik dalam waktu yang hampir bersamaan. Jalan tol dan jalur arteri berubah jadi nadi utama mobilitas nasional. Dalam situasi seperti ini, pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama tentang pengaturan lalu lintas dan pembatasan operasional angkutan barang selama masa angkutan Lebaran. Sebagian mendukung nih, ada diskusi seperti itu. Sebagian juga bertanya, apakah ini benar-benar perlu? Apa dampaknya? Apakah nanti ada distribusi barang yang terganggu dengan kebijakan ini? Nah, hari ini kita akan bahas secara komprehensif bersama Pak Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, yang dulu juga kita kenal sebagai Ketua YLKI, karena saya juga udah lama nih ngobrol sama Pak Tulus sebenarnya, dari dulu. Assalamualaikum Mas Tulus. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik, terima Puasa kasih lancar undangannya. Alhamdulillah. Nah, coba kita obrolin nih Mas, soal kebijakan pembatasan angkutan barang saat Lebaran ini. Sebetulnya kalau Mas Tulus melihatnya, kebijakan ini seperti apa sih sebetulnya? Ini kan sudah beberapa tahun diterapkan. Betul. Dari pemantauan Mas Tulus, seperti apa? Iya, tadi kan di awal oleh Mas Riki dikatakan bahwa ada jutaan manusia yang bergerak bersama ya. Jadi kalau kita kalkulasi, menurut data dari Kemenhub itu kan prediksinya ada 144 juta pergerakan manusia di dalam musim mudik Lebaran selama 2 minggu lebih. Ya. Dan kalau kita bicara Jabodetabek itu ada 3,6 juta kendaraan dari arah Jabodetabek lewat jalan tol menuju ke arah timur. Jadi sangat dominan dan ini merupakan satu fenomena yang anomali ya. Artinya kalau tidak dilakukan treatment dengan kebijakan-kebijakan yang anomali juga, itu saya khawatir memang terjadi horror traffic, yang efeknya bisa kepada horror juga gitu ya, sehingga pemerintah saya kira mengakomodasi dengan berbagai kebijakan untuk mengamankan arus mudik Lebaran yang berbasis jalan raya, ya, karena kan ada lewat udara, ada lewat kereta api, laut. Nah, yang darat ini yang jalan raya yang memang sangat kritikal. Kita bayangkan dari Jabodetabek bergerak 3,6 juta bersama-sama itu kan kalau tidak dikawal dengan kebijakan-kebijakan yang ekstrim, itu juga dampaknya juga bisa ekstrim. Sehingga kita tahu ada kontraflow nanti di jalan tol ya. Ada one way traffic, satu arah, jadi semua arus dibuang semua ke arah Kali Kangkung, ke arah timur ya. Yang ke arah dari arah timur ditutup seluruh lewat jalan arteri. Itu karena dalam rangka mengamankan itu. Dan kemudian juga ada cara lain, misalnya dengan pemberian diskon ya, diskon tarif tol ya. Dan yang terakhir itu pembatasan angkutan barang. Ya, pembatasan angkutan barang itu memang sebenarnya ini bukan, kalau kita lihat juga bukan kali pertama ya, setiap Lebaran selalu ada pembatasan angkutan barang. Ya, dan memang kalau tidak dilakukan, saya tidak bisa membayangkan juga efek kepada pertama traffic atau lalu lintas ya, karena dengan jumlah kendaraan yang 3,6 juta itu dalam waktu berdekatan bersamaan ya, paling tidak dalam waktu H-7 ya, itu kan luar biasa pergerakannya. Sehingga memang pembatasan angkutan barang itu menurut saya keniscayaan ya, keniscayaan sosiologis, keniscayaan traffic. Pertama demi kelancaran arus lalu lintas tadi, kedua juga dari sisi keselamatan. Ya, karena kita tahu ketika mudik Lebaran kan orang terburu-buru, pengen pulang kampung ya, pengen sholat Id, kemudian membawa muatan yang banyak, membawa keluarga banyak ya, capek juga ya, sehingga ketika ada pergerakan kendaraan yang lain yang besar itu juga beresiko tinggi ya bagi keselamatan. Dan saya kira kan pembatasannya hanya bersifat sektoral ya, sektoral dari waktu ataupun juga dari sisi jenis kendaraannya. Kan yang dibatasi hanya kendaraan angkutan barang atau angkutan logistik yang bersumbu 3 atau lebih. Tidak semua kendaraan angkutan barang, tapi sepanjang dia masih di bawah sumbu 3, itu tetap boleh beroperasi. Ataupun
sumbu 3 ke atas, tetapi dia angkutan logistik Mhm. dan BBM itu juga dikecualikan. Barang gitu. kebutuhan pokok. Barang kebutuhan pokok gitu. Jadi saya kira pembatasan angkutan barang itu memang mungkin akan terasa pahit bagi pengusaha angkutan, tetapi itu kan hanya sementara demi menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Hmm. Karena ini tidak terjadi di negara lain ya, Ya, di ya. negara lain yang dalam waktu yang bersama itu. Walaupun di negara lain ada, tetapi mereka sudah ditopang dengan angkutan massal yang lebih kuat. Ya. Saya menegaskan saja, berarti ini bukan sebuah pelarangan total ya Mas ya? Ya, memang saya kira tidak larangan ya, tapi hanya pengendalian Pembatasan. dan pembatasan. Dan saya kira harapan saya pengusaha angkutan juga bisa adaptif ya. Adaptif dalam arti kan ini momen reguler. Iya, Ya tidak ujuk-ujuk kalau bahasa orang Betawi ini. Artinya terprediksi. Terprediksi, artinya dia bisa mengatur jadwal ekspor impornya, jadwal bongkar pasang ya dan segala macam sehingga sudah diantisipasi, dimitigasi dan kemudian menyiapkan segala hal ehwalnya dengan baik. Mas Tulus, kalau ini kan pembatasan ini sudah diumumkan sekitar tanggal 13 sampai nanti 29 Maret ya Mas. Nah itu sebetulnya kalkulasinya tadi boleh dielaborasi lagi Mas. Sebenarnya ini durasi yang cukup panjang atau memang ini ideal gitu Mas untuk masa pembatasan ini segitu? Ya memang kalau kita lihat dari sisi jumlah hari itu ada penambahan hari, ya ada perpanjangan ya. Kalau dulu kan mungkin hanya 14 hari ya, H-7 dan H+7. Nah sekarang ini kan seiring dengan jumlah pertambahan kendaraan pribadi yang digunakan, ya, dan kemudian juga ada perpanjangan waktu libur, kemudian pengendalian angkutan barang juga perlu ditambah juga gitu, sehingga kalau nggak salah 16 hari apa 17 hari. Jadi sebenarnya hanya menambah 2 hari. Ya, jadi tidak signifikan karena biasanya pembatasan itu pada H-7 dan H+7. Ya. Kalau sekarang mungkin kan H-8 sama H+8. Karena tadi dengan jumlah kendaraan roda 4 yang terus bertambah karena juga tol makin terintegrasi, kan euforia untuk mudik lebaran dengan kendaraan pribadi semakin tinggi, ya, sehingga traffic di jalan juga semakin padat gitu. Walaupun kereta api juga penumpangnya juga makin banyak gitu, tapi tetap kendaraan pribadi porsinya paling besar. Artinya secara ekonomi harusnya ini sudah terprediksi dan dampaknya minimal ya Mas? Ya, memang saya kira minimal pada konteks kebutuhan real masyarakat sehari-hari. Karena kan tadi saya katakan yang dilakukan pembatasan itu adalah kendaraan non-logistik. Ya, artinya bahan pangan, bahasa awamnya sembako, ya, kemudian BBM itu boleh beroperasi. Tapi harapan saya truk odol tidak boleh dalam arti sembako, bahan pangan, ataupun BBM tidak menggunakan truk odol. Ya, siap. Dalam momen apapun. Ya, karena ini berbahaya. Ya. Nah, artinya yang terdampak larangan kendaraan logistik ini tidak mengenal langsung kepada kebutuhan bahan pangan, harga-harga bahan pokok, karena itu tidak dilarang. Yang dilarang mungkin angkutan-angkutan konstruksi, pupuk atau apa yang kemudian non BBM dan non pangan lah intinya gitu, sehingga tidak akan mengganggu distribusi logistik, tidak akan mengganggu harga pangan yang memang ini sangat sensitif di Lebaran ini ya. Karena kalau ada gangguan itu nanti kenaikan harga, inflasi. Nah dalam konteks ini kan tidak ada gitu. Mungkin hanya pengaturan jadwal tadi dari sisi bongkar muat, ekspor impor yang di negara lain juga ada semacam itu. Dalam arti momen hari kalau raya di Amerika besar, kan ada itu ya Thanksgiving Day, ya kemudian di China ada Imlek segala macam. Memang itu perlu treatment yang kuat dari pemerintah dan juga masyarakat juga harus bisa memahami itu karena kalau tidak nanti malah efeknya juga sangat buruk bagi kita.
Artinya memang kebijakan yang perlu ya, Mas, bukan membatas-batasi apa gitu ya. Ya tadi dengan kondisi traffic yang begitu progresif, Ya. ekstrim, Mhm. ya, dan psikologi masyarakat yang juga semua ingin cepat sampai di rumah, ingin sholat id di rumah, Dan tentunya ya, harus aman ya, Mas. keterburu-buruan, Iya, ya iya. itu artinya harus ada aspek keamanan dan Betul. keselamatan yang tinggi. Mhm. Nah, kalau kemudian ada kendaraan-kendaraan yang sangat besar, itu kan memang Lambat. mengganggu pergerakan, Mhm. ya, yang sehingga bisa menimbulkan satu kecelakaan, Mhm. ya, dan juga utamanya adalah kemacetan. Nah, kemacetan Hmm. yang traffic yang horor tadi juga bisa menimbulkan kematian. Iya. Ingat dulu kita pernah ada kejadian horor Brexit. traffic di Brexit, Mhm. ya, Mhm. Brebes exit, Iya. ya. Kalau kendaraan angkutan barang ini tidak dibatasi, tidak dikendalikan, Mhm. saya menduga itu akan terjadi Siap. horor traffic semacam itu. Mhm. Kenapa? Karena nanti mengunci, Mhm. ya, pergerakan-pergerakan semakin terkunci dan kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Mhm. Nah, itu pun resiko terjadi kemacetan juga masih tetap tinggi, Oke. ya, karena kan tadi dengan jumlah kendaraan pribadi yang luar biasa besar, Mhm. ya, dan kemudian semua ingin ke arah timur dengan jumlah waktu yang hampir bersamaan, itu memang potensi untuk terjadinya kemacetan tidak bisa dihindari. Ya, bahwa ada kemacetan itu tidak bisa dihindari, tapi jangan sampai kemudian menjadi horror traffic, Mhm. ya, ataupun kemacetan yang ekstrim, Mhm. gitu. Mhm. Ini juga masyarakat juga harus belajar di situ. Ini bentuk manajemen resiko ya, Mas. Ya, makanya sampai pemerintah, Kemenhub, Ya. ya, juga Korlantas, Mhm. itu kan membuat rekayasa lalu lintas yang ekstrim tadi, Mhm. seperti kontraflow Ya. di jalan tol, ya. Mhm. Jadi jalan tolnya nanti diparo, Mhm. ya, ada yang ke arah timur, Ya. ada yang ke arah barat, Bahkan one way ya, Mas, ya bahkan juga. one way. Mhm. One way itu di-cut dari arah timur ke Jakarta lewat jalan Semua ke non arah tol, ya, yang jalan tol semua dari arah Jakarta Ya. tumpah ruah ke arah timur sampai ke Kali Kangkung, Ya. ya, di Semarang. Itu Mhm. semua agar tidak terjadi sesuatu yang ekstrim di lalu lintas. Mhm. Dan itu semua memang untuk meningkatkan mobilitas yang memang luar biasa besar di H-4 atau 7, ya, terutama H-3 dan 4 yang sangat kritis. Nah, kalau arus balik itu juga sama kan, polisi buka tutup dengan kontraflow, dengan satu arah atau Ya. one way traffic dan lain sebagainya. Dari sisi masyarakat, bagaimana sih, Mas, sebenarnya melihat kebijakan ini, Mas? Maka Ya, sebetulnya perlu mendukung atau ya, gimana? sebenarnya tadi ini kan semua dilakukan memang untuk memberikan satu perlindungan kepada masyarakat, ya, baik dari sisi keamanan, keselamatan, dan juga dari sisi minimal kelancaran Ya. arus lalu lintas itu. Mhm. Karena kan nggak mungkin pemerintah membuat kebijakan ini tanpa dasar, Betul. ya. Pemerintah kan juga ingin pertumbuhan ekonomi cepat dan lain sebagainya. Betul, betul. Ya, semua kan ingin seperti itu. Tapi pembatasan ini itu pilihan yang terbaik dari yang terburuk, gitu. Iya, iya, Ya, iya. kenapa? Karena kalau tidak nanti sengsara semua malah. Kita kan Betul, juga betul. tidak ingin. Saya juga pas mudik misalnya, ya, kalau terjadi kemacetan yang luar biasa kan juga Nggak nyaman, bukan hanya nggak nyaman, tidak kita aman. pasti merasa sengsara betul kan di jalan raya, ya. Siap. Apalagi dalam keadaan puasa atau malam dan segala macam, Iya. sehingga memang perlu treatment, perlu upaya-upaya yang ekstrim, ya. Karena pergerakan lalu lintas di musim Lebaran itu kan ekstrim, ya. Tadi misalnya 3,6 juta, ya, bersama-sama kita bisa bayangkan, ya, semua ingin meluncur ke arah Jawa Tengah, ke arah Jogja, Jawa Timur. ya, Jawa Timur, ya. Itu semua kalau tidak diatasi dengan upaya-upaya yang ekstrim, kita khawatirkan tadi aspek keselamatan dan juga horror traffic. Ya. Artinya ini memang semata-mata untuk mendukung kelancaran arus mudik ya, Mas? Tidak ada kaitannya dengan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ya enggak. Jauh lah ya dari itu. Kalau menghambat, masa pemerintah mau menghambat? Iya, Kan betul. pemerintah Targetnya kan selalu ekonomi. mendorong pertumbuhan ekonomi, Siap. pertumbuhan ekonomi, mikro, makro, Betul. dan segala macam kan. Sehingga
justru ini dilakukan untuk mendorong Justru pertumbuhan dengan ekonomi kan. arus yang lancar Iya, mendukung sampai kelancaran pemerintah pertumbuhan tanda ekonomi. kutip dibela-belain menambah waktu libur, Siap. ya dengan istilah bukan libur sebenarnya, liburnya sebenarnya masih sama kalau kita lihat ya. Tapi kemudian ada potong cuti bersama, ada Kerja dari mana saja. kerja dari mana saja atau work from anywhere, atau ada satu lagi istilah yang juga diciptakan oleh Kementerian Pan-RB. Itu semua kan sebenarnya motifnya itu untuk membuat kenyamanan masyarakat dan kemudian juga untuk mendorong agar masyarakat mengalokasikan uangnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro di kampung halamannya. Siap. Jadi kalau dibilang ini merugikan, jauh lah ya dari kata itu ya Mas. Ya mungkin dari sisi pengusaha ada potensi-potensi itu, tetapi saya kira sekali lagi ini sudah setiap tahun dilakukan sehingga pengusaha sudah bisa memitigasi, mengantisipasi, ya sehingga potensi-potensi yang akan menimbulkan kerugian sudah bisa diminimalisir atau bahkan tidak terjadi. Siap. Gitu. Jadi ya tadi ya Mas ya, saya menangkapnya adalah ini berarti kebijakan yang memang harus diterapkan karena kondisi ekstrim. Jadi harus dilakukan. Ya, utamanya tadi aspek keamanan, keselamatan, dan juga kenyamanan. Dan juga tadi agar lalu lintas kita tidak tersandra dengan potensi horror traffic yang bisa terjadi kalau tidak dilakukan upaya-upaya yang sangat serius. Misalnya kalau di jalan tol, ya saya berdiskusi dengan Jasa Marga, itu angkutan barang, terutama yang gede-gede itu bisa mendistorsi lalu lintas minimal 30%. Wow. Ya, dengan pergerakannya yang lambat, ya, sehingga kalau pergerakan yang lambat dan kemudian di satu sisi trafiknya sangat tinggi, itu tingkat distorsinya bisa 30-40%. Nah, kalau tidak dilakukan pembatasan, ya memang kita tidak bisa membayangkan akan seperti apa lalu lintas khususnya di jalan tol misalnya. Karena saat ini memang favorit pemudik itu menggunakan jalan tol ya. Sekalipun pemudik bersungut-sungut karena tarifnya makin mahal, ya kan? Tapi ya mungkin menganggap ini opsi yang paling baik. Sehingga jalan nasional yang relatif sepi, lengang, ya akhirnya tetap memilih jalan tol, ya karena mungkin lebih terukur, lebih ya. nyaman juga mungkin. Ya. Siap. Oke, berarti ini ya tadi kita meluruskan informasi yang beredar mungkin ya di beberapa kalangan aja gitu. Kalau ini tidak membatasi ruang ekonomi juga, justru ini memperlancar gitu ya. Iya. Siap. Dan artinya sekali lagi bahwa pengusaha seharusnya sudah adaptif, ya. Dalam arti kan ini bukan kebijakan ujuk-ujuk, tapi sudah rutin per tahun dan sudah beberapa bulan sebelumnya juga sudah disonding. Nah, mungkin juga saran saya bagi pemerintah adalah informasi soal berapa lamanya akan dilakukan pembatasan itu kalau bisa juga jauh-jauh hari. Ya, misalnya apakah 3 bulan sebelumnya atau 4 bulan sebelumnya. Artinya masyarakat memerlukan kepastian waktu liburnya itu kan. Ini kan kaitannya dengan waktu libur dan juga waktu pembatasan kendaraan angkutan barang itu juga harus lebih cepat disampaikan, setidaknya dalam waktu 4 bulan sebelumnya. Sehingga kalau itu menyangkut kebutuhan ekspor-impor, mereka bisa berkoordinasi dengan negara mitra yang akan menjadi tempat ekspor atau impor, sehingga tidak menimbulkan satu klaim, satu kerugian dan lain sebagainya. Evaluasi selama ini cukup oke nggak sih, Mas? Salah satu evaluasinya dalam konteks implementasi di lapangan, ya. Ini kan sebenarnya sudah di pembatasan, sudah dilarang, ya. Tapi di lapangan kadang sering muncul, ya, adanya angkutan yang sudah dilarang tapi masuk ke jalan tol ataupun jalan arteri. Nah, ini perlu sikap tegas dari pemerintah daerah juga, ya? Khususnya dan juga kepolisian. Ya, kenapa? Karena
itulah yang melakukan penegakan hukum di lapangan. Hmm. Karena kalau sudah masuk ke jalan dan Hmm. kemudian ke jalan tol ataupun juga ke pelabuhan, Oke. yang susah kalau sudah masuk ke pelabuhan, Hmm. ini kemudian pihak pelabuhan akhirnya kayak welcome juga gitu. Hmm. Nah, beberapa case itu saya terima ada kendaraan angkutan barang yang notabene dia sumbu 3 ke atas tapi ternyata nyelonong. Nyelonong. Masih ada yang nyelonong Siap, juga. Nah, siap. ini perlu pengawasan ketat Hmm. ya dari mulai hulunya, Hmm. dalam arti dari mulai pabrikannya, industrinya, dan Hmm. kemudian ini ranahnya Dinas Perhubungan Siap. ya, dan juga kepolisian untuk melakukan upaya penegakan hukumnya. Oke, siap. Artinya evaluasinya juga dari sisi pengusahanya juga harus itu ya Mas ya, Ya, untuk kita tidak harap pengusaha kooperatif kooperatif. dan Siap. adaptif di dalam merespon Mhm. kebijakan ini, Siap. gitu. Oke. Artinya ini memang kebijakan yang semata-mata dilakukan untuk menjaga kelancaran arus mudik dan juga jaga pertumbuhan ekonomi juga gitu, secara keseluruhan. Nah ini mungkin dari Mas Tulus ada harapan apa gitu Mas untuk pemerintah gitu Mas? Selain tadi kita harus lebih early, lebih awal untuk memberitahu kepada masyarakat terkait kebijakan ini. Kalau harapan yang makro, sebenarnya angkutan barang atau angkutan logistik itu kita dorong agar mulai migrasi juga ke sektor kereta api. Oke. Ya, jadi tidak bergantung kepada angkutan truk ataupun jalan. Ya, nah ini memang perlu integrasi kebijakan agar bagaimana sektor perkeretaapian juga memfasilitasi ini dengan tarif yang lebih terjangkau. Karena ada keluhan bahwa menggunakan logistik kereta api itu lebih mahal atau jauh lebih mahal dibanding menggunakan truk. Nah, ini kan artinya harus ada sinergi kebijakan antar kementerian dan lembaga, termasuk kereta api, untuk membuat satu kebijakan yang guna mendorong agar angkutan logistik bisa sebagian dimigrasikan ke perkereta apian. Gitu. Kalau di kereta itu berarti sebenarnya tidak ada pembatasan ya Mas? Ya tidak ada, kan dia diangkut dengan kereta, ke angkutan kereta barang ya kan. Walaupun mungkin juga di kereta karena mayoritas adalah untuk pergerakan manusia, bisa aja juga sama ada pembatasan angkutan barang gitu. Karena kan di kereta api kan ada 1,2 juta penumpang saat ini yang sudah difasilitasi dengan tiket kereta api. Nah, sebagian angkutan barang juga sama sebenarnya. Saya kira diminimalisir agar pergerakan kereta api juga lebih cepat. Tapi poinnya adalah bisa didiversifikasi lah ya logistiknya. Karena tadi sebenarnya kan kalau menggunakan angkutan rel itu kan juga bisa mengurangi jejak karbon, ya kan, lingkungan segala macam. Jadi harus kebijakan yang integratif, holistik tadi. Siap. Tetapi bahwa jalan tol sudah terintegrasi, jalan nasional sudah baik, ya, dan kemudian bisa ditopang dengan kebijakan di sektor transportasi yang lain untuk angkutan logistik khususnya. Saya kalau mungkin pemantauan dari Mas Tulus ya selama penerapan kebijakan ini, sebenarnya pelaku usaha itu seperti apa sih Mas mendukung kebijakan ini dalam beberapa waktu belakangan lah? Ya kalau saya sering berdiskusi dengan mereka ataupun melihat respon-respon mereka di media memang ada unsur keberatan. Ya, tapi saya kira tadi dengan argumen-argumen yang saya paparkan tadi, ya bahwa keberatan dalam konteks perbedaan perspektif itu saya kira normal-normal saja. Tetapi pada kondisi empirik yang ada di lapangan, saya kira memang pembatasan itu adalah sebuah keniscayaan. Dan sekali lagi, ini kan bukan untuk sifatnya permanen ataupun logistik yang juga berdampak kepada bahan pangan, tetapi pada barang-barang yang berjangka panjang. Dan tadi saya kira di awal juga saya katakan mestinya pengusaha angkutan ataupun pengusaha produk tertentu bisa memitigasi dengan persiapan-persiapan
jauh hari sebelumnya karena kan ini rutin per tahun dan sebenarnya hanya ada penambahan waktu 2 hari saja kan. Siap. Biasanya kan pada H-7 sama H+7. Nah, sekarang macam H-8 dan mungkin H+8 Siap. gitu. Artinya ya sudah bisa diprediksi dan Betul. harusnya bisa dimitigasi Iya. juga ya Mas ya. Siap. Oke, saya kira sangat banyak insight yang bisa kita terima dari Mas Tulus pada hari ini. Mudah-mudahan mudiknya bisa lancar ya Mas. Ya, insya Allah harus lancar, Insya Allah. aman dan selamat. Siap. Selamat mudik, mudik selamat. Gitu. Mudik selamat. Amin. Ya. Oke, Sobat Republika, mudik bukan hanya tentang pulang, ia adalah pergerakan kolektif dalam skala besar yang membutuhkan manajemen matang agar tetap aman dan terkendali. Pembatasan operasional angkutan barang saat Lebaran bukan sekadar regulasi yang administratif, tapi ini adalah bagian dari strategi menjaga kelancaran arus dan melindungi keselamatan jutaan masyarakat. Dengan informasi yang jelas dan pemahaman yang utuh, kita bisa melihat kebijakan ini sebagai upaya bersama untuk memastikan perjalanan lebih aman dan nyaman. Terima kasih Mas Tulus Abadi Ya, sama-sama, atas Mas. obrolan yang sangat komprehensif hari ini. Ya. Semoga perjalanan Lebaran kita semua bisa berjalan lancar, aman, dan bisa selamat sampai tujuan semuanya. Makasih Mas Tulus ya. Terima kasih sama-sama. Oke. Sampai jumpa di spesial interview Republika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.